keseluruhan APBD yang ada di Kabupaten Lebak itu kalau boleh tahu berapa Pak? Ya, hampir 2,8 triliun lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Universitas Pamulang Serang. Ya. Jadi kami akan melakukan wawancara bersama dengan Bapak. Sebelumnya kami juga mohon maaf karena tadi agak sedikit telat, dan kami mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kami. Langsung saja kali ya Pak. Ya, boleh. Kenalan dulu bapaknya mungkin. Oh iya, Boleh. perkenalan Bapak dulu. Dengan Bapak siapa? Oke, saya Widi Ferdian, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Ini teman-teman dari Umpam ya? Iya. Kenalan. Boleh dong kenalan juga. Boleh, saya Selma Pak. Ya. Saya Renata. Saya Farida. Saya Feby. Saya Mas Rama. Ya. Harus pakai mas aja ya? Iya, namanya ada Mas Mas Rama. Rama, Iya. ya. Sama juga. Oke. Siap, gimana apa yang bisa saya bantu ini? Iya Pak. Jadi di sini kita mau menanyakan tentang APBD ya Pak. APBD yang ada di Kabupaten Lebak. Ya. Jadi APBD yang ada di Kabupaten Lebak ini sumbernya itu dari mana aja sih Pak? Terus dialokasikannya itu kemana aja gitu? Oke, APBD itu kan ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan ya, 3 hal. Nah, pendapatan kita itu yang pertama dari pendapatan asli daerah, yang kedua transfer ya. Nah, pendapatan yang asli daerah ini kita sumbernya itu dari pajak, dari retribusi, dari layanan PAD yang besar. Kalau yang transfer ada yang dari pusat, dari provinsi ya. Nah, belanja itu ya ada belanja yang sifatnya operasional, belanja modal, terus belanja tidak terduga, dan seterusnya. Nah, pembiayaan itu ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan. Itu untuk yang yang dari transfer dari pusat itu ada yang namanya dana alokasi umum, juga ada dana alokasi khusus ya. Ada juga dalam bentuk hibah dan lain-lain. Terus untuk jumlahnya Pak, jumlah keseluruhan APBD yang ada di Kabupaten Lebak itu kalau boleh tahu berapa Pak? Ya, hampir 2,8 triliun lah. 2,8 triliun. Ya. Untuk alokasikannya dialokasikan kemana aja tuh Pak? Kita ada kurang lebih 32 urusan pemerintahan. Kita alokasikan kepada 30 organisasi perangkat daerah, 28 kecamatan. Nah, urusan-urusan itu ada urusan yang sifatnya wajib pelayanan dasar, ada urusan wajib non pelayanan dasar, ada juga urusan pilihan. Nah, urusan wajib pelayanan dasar itu seperti pendidikan, kesehatan, PUPR, perumahan, terus ada sosial, ada ketentraman dan ketertiban. Itu yang wajib pelayanan dasar. Yang wajib non pelayanan dasar diantaranya ada tenaga kerja, lingkungan hidup, ya, pemberdayaan perempuan, pemerintahan desa, terus juga ada penanaman modal, koperasi dan UKM dan lain-lain. Sementara itu untuk urusan pilihan yang ada di Kabupaten Lebak itu kita ada pariwisata, ada pertanian, ya, terus ada perikanan, perdagangan, perindustrian. Untuk jumlahnya itu kira-kira tuh berapa persen Pak untuk pendidikan dan kesehatan? Secara undang-undang kan itu ada 20% kewajiban untuk pendidikan. Kita sudah 41% lebih. Kesehatan minimal 10%, kita sudah 18% lebih yang sudah kita alokasikan. Tadi kan Bapak sempat bilang ya kalau mungkin bisa ada pengeluaran yang tidak terduga
Oh iya. Ya itu contohnya apa Pak? Mungkin berapa itu berapa biaya yang digunakan buat biaya tak terduga, mungkin termasuk bencana? Iya. Ya termasuk bencana ya Pak. Kita utamakan untuk bencana. Kan ya namanya Kabupaten Lebak ini kan yang terluas di Provinsi Banten ya. Iya. Kita 34% dari luas provinsi. Daerah kita juga topografinya lumayan ya, perbukitan, gunungan. Itu potensi bencana, baik bencana longsor maupun banjir ya, selalu ada. Dan itu belanja tidak terduga itu kita alokasikan untuk penanganan bencana utamanya. Dan besarannya sih relatif ya, Tergantung bencananya. ya bencananya. Untuk pendapatan APBD-nya tersendiri itu yang paling besar itu diperoleh dari mana Pak? Kita APBD terbesar dari transfer dari pemerintah pusat. Kalau yang di daerah, Yang PAD, ya PAD kita itu untuk apa namanya, rasio desentralisasi fiskal kita itu cuma 18% dari total APBD. Ya memang termasuk kategori rendah. iya. Rendah. Dengan Jadi wilayah kita seluas itu ya Pak. dengan wilayah seluas itu tanggung jawab yang lumayan banyak, masyarakat yang tersebar, ya PR-nya lumayan lah tantangannya. Cukup menantang. Terus apa saja transparansi pengelolaan APBD di Kabupaten Lembak untuk masyarakat? Jadi kita di webnya BKAD itu sudah bisa terakses lah ya. Ada web kami bkad.lebakap.go.id, itu bisa terakses untuk APBD kita yang sedang berlangsung. Ada lagi? Untuk program ini Kak, apa sih yang paling dirasakan di masyarakat kira-kira program Kak? Jadi yang sekarang itu fokus Pak Bupati itu pada 4 hal ya. Yang pertama ketahanan pangan, terus kemiskinan ekstrim, infrastruktur, dan juga untuk peningkatan pelayanan publik. Ya. Kenapa kita fokus ke ketahanan pangan? Karena PDRB kita, sektor yang paling besar itu adalah sektor pertanian. Jadi PDRB itu kan ada kurang lebih berapa sekarang? 17 sektor ya. 17 sektor itu di kita untuk sektor pertanian itu proporsinya 27%. Nah, itulah kenapa kita fokus ke ketahanan pangan. Program-program yang dilaksanakan diantaranya ya, kalau segi prasarana, kita membangun jaringan irigasi, terus membangun jalan usaha tani, terus juga ada pemberian benih unggul, pupuk hayati cair ya. Dan di aspek itu kan hulu ya, produksi. Di aspek hilirnya kita sekarang sudah mengoperasionalkan RMU, Rice Milling Unit, yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah Lebak Niaga. Jadi untuk hasil padi gabah yang sudah siap panen, apabila itu diperlukan untuk di penjualan, itu siap dibeli oleh Lebak Niaga, tentu dengan harga yang tidak rendah dan tidak lebih rendah dibandingkan dengan harga pemerintah ya. Gitu HPP-nya lah. Kalau untuk infrastruktur Pak, kan maksudnya kita kan kita ngelihat ya jalanan masih banyak yang rusak. Ya, betul. Nah, kalau yang infrastruktur itu gimana Pak? Dari APBD ini dananya gimana gitu Pak? Soalnya masih banyak jalan-jalan yang Ya, rusak betul. gitu. Termasuk itu. Betul ya, tadi saya sampaikan kita kan ada 32 urusan ya. Tadi untuk pendidikan aja itu udah 41%. Kesehatan kan sudah 18 ya. Nah, sudah hampir ibaratnya sudah setengah lebih dari APBD sudah untuk 2 urusan tersebut. Belum lagi urusan persampahan, tenaga kerja ya, dan lain-lain. Nah,
kita tentu infrastruktur ini menjadi bagian yang penting. Di tahun 2025 kita menyelesaikan infrastruktur wilayah perkotaan. Sekarang sudah semakin meningkat lagi. Kalau tahun kemarin jalan poros desa yang kita bangun cuma 4. Tahun ini sudah 42 titik. Itu termasuk juga jalan kabupaten juga kami intervensi ataupun anggarkan ya, dilakukan pembangunan. Nah, kalau dari segi presentasi memang belum terlalu besar dibandingkan total APBD. Tapi ini menjadi bagian yang kita intervensi setiap tahun dan semakin meningkat di tahun-tahun setelahnya. 2025 dibandingkan 2006, maka 2006 lebih tinggi lagi infrastruktur. Tapi kami tidak menutup mata bahwa jalan-jalan ke desa kan banyak juga ya yang perlu diintervensi. Jadi sedikit demi sedikit kita coba tangani. Dan cara lainnya adalah yaitu kita coba kolaborasi juga dengan pemerintah provinsi Banten. Mungkin adik-adik mahasiswa tahu ada nama program Bang Andra ya. Kalau tidak tahu nanti searching lah bisa. Bang Andra bangun jalan desa sejahtera. Ya, programnya Provinsi Banten. Kita kolaborasi juga dengan Provinsi Banten untuk membangun jalan-jalan di jalan-jalan desa di kita. Oh iya Pak, saya penasaran. Kan dana pendidikan itu kan 41% ya Pak? Iya. Nah itu tuh dikenain Pak, apa ada beasiswa kayak gitu atau Pembangunan sekolah. ada pembangunan sekolah? Ada pembangunan sekolah, ada buat beasiswa, ada juga untuk gaji guru ya, dan juga tenaga pendidikan yang lain. Nah, beasiswa kita diantaranya untuk beasiswa mahasiswa kedokteran ya, terus juga ada beasiswa untuk mahasiswa MIPA, terus juga ada untuk beasiswa pondok pesantren. Kalau untuk negeri gitu Pak? Untuk sementara ini fokusnya ke kedokteran dan MIPA ya. Untuk mahasiswa negeri, dan itu juga kalau untuk yang mahasiswa MIPA itu dia sifatnya bukan setiap semester diberikan full, tapi kalau yang kedokteran kita ada bantuan setiap semesternya sampai dengan selesai. Cuman setelah selesai dia mengabdi di Lebah gitu. Anggaran pendidikan tuh pernah dipangkas nggak Pak sama programnya MBG, maaf ya, MBG. programnya MBG ya kan katanya itu juga mangkas anggaran pendidikan ya Pak. Itu berdampak juga nggak Pak buat anggaran di Lebah ini yang buat pendidikan, kayak entah pembangunan tuh, entah gaji guru yang masih banyak Enggak. anggarannya. Jadi gini, MBG itu sekarang murni penganggaran dari pusat, tidak melalui APBD. Jadi dia sifatnya APBN ya, anggaran pendapatan belanja negara. Jadi kalau di kita ya lokasinya aja di kita ya, ada SPPG-nya di kita. Jadi secara tadi pertanyaannya pemangkas pendidikan ya kami sih tidak merasakan karena kan itu anggaran dari pusat. Begitu. Berarti untuk beasiswa di SD, di SMP kayak gitu belum ada ya Pak? Kalau restu sih Beasiswa nggak ada, negeri kan menjarahkan nggak ada. swasta. Karena beasiswa itu kan untuk SD, SMP, dia untuk operasional sekolah kan melalui BOP ya, BOS lah, Dana Operasional Sekolah kan ada tuh. Nah sementara untuk siswanya sendiri itu ada Kartu Indonesia Pintar, KIP ya. KIP, itu langsung diberikan kepada siswa-siswanya yang tidak yang tidak mampu lah. Sementara untuk bosnya itu sendiri kan dikasihkan ke sekolah anggaran itu operasional untuk operasional sekolah, mulai dari kelas pendidikan yang mungkin bersifat sederhana, terus juga biaya rehab ruang kelas. Oh iya, kalau sarjana satu desa satu sarjana itu Program provinsi. Program provinsi ya. Ya. Berarti itu mah dari provinsi dan Dari provinsi dananya. Betul.
Bagaimana sih Pak efektivitas penggunaan dana desa dalam APBD untuk menekan angka pengangguran di tingkat desa? Oke. Jadi APBD di desa itu kan dia sifatnya APBDes ya, anggaran pendapatan belanja desa. Itu ada diatur sendiri regulasinya. Cuman sumber pendanaannya dari ADD, alokasi dana desa, dan juga dana desa, ya, dan PADES. Nah, PADES kan dari internal desa, dana desa dari pusat. Sementara dari kami, Pemda ke kabupaten ke desa itu melalui alokasi dana desa. Nah, ketika mereka menyusun APBDes, kita mengeluarkan Dopsun, pedoman penyusunan APBDes. Di Dopsun ini kita atur beberapa prioritas alokasi, baik untuk pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan. Nah, intinya kami mendorong agar pemberdayaan ini berdasarkan potensi wilayahnya masing-masing. Apakah itu untuk ketahanan pangan, apakah itu untuk pariwisata, gitu ya, atau mungkin ada kuliner dan sebagainya, itu berdasarkan wilayah masing-masing. Jadi kami menggunakan menyusun regulasi itu biar itu menjadi acuan desa untuk melakukan penganggaran. Nah, sekarang kan concern desa itu dia di aspek pemberdayaan maupun pembangunan kan sedang concern di koperasi Merah Putih. desa Merah Putih, ya. Itu anggaran sekarang tersedot ke sana. Iya. Ya, jadi mulai dari bangunannya, terus nanti ada kendaraan, ya, terus nanti ada cold storage, pergudangan dan seterusnya. Di Lebak anggaran- ada berapa Pak? Di Lebak itu angka persisnya saya agak lupa ya, tapi sudah di atas 100 koperasi. Ya, dari atas Iya, 100. jalan atau belum? Udah dibangun ya, Pak? Yang operasional itu masih di bawah 100. Yang sudah operasional ya. Tapi yang sudah mulai proses pembangunan sudah lebih dari 100 koperasi. Itu Pak produk Des Merah Putih itu dari UMKM desanya kah apa dari mana? Si produk itu kan toko ya. Ya. Dia tuh ngebantu si UMKM desanya apa dia Ya. ngambil dari yang lain gitu? Jadi dia itu kan ada beberapa unit usaha ya, mulai dari pergudangan ya, terus distribusi, terus juga ada apotik atau klinik gitu ya, terus ada sembako ya, ada 7, saya lupa lagi sisanya. Nah, itu tentu kan harus produk masyarakat sekitar yang diberdayakan, yang kita dijual. Nanti ujung-ujungnya ke pertanyaan yang tadi, masalah pengangguran ya, gitu. Kalau yang masalah pesisir, yang kampung nelayan kan pasti dia perlu cold storage ya, untuk penyimpanan hasil ikan atau pengolahan ikan dan seterusnya. Dia juga kan pasti butuh kendaraan nih, distribusi, makanya disiapkan juga kendaraan untuk distribusi barang dan seterusnya. Biasanya kan ada kritik gitu ya Pak. Kalau ada kritik terkait penggunaan anggaran yang dianggap nggak produktif, itu gimana responnya Pak? Yang pertama kan kita dialog ya. Iya. Dialog. Yang kedua, dialog itu kan penting buat kita menangkap lebih detailnya dia yang mengkritisikan yang mana. Ya. Biasanya kan kritik-kritik itu tersampaikan ketika ada yang prioritas dan tidak prioritas ya. Pasti dalam proses penganggaran ini yang kita lakukan, kita meminimalisir dulu belanja operasional. Kita utamakan belanja untuk layanan publik ya. Cuman kan yang namanya gaji kan pasti nggak bisa dipotong lah, nggak bisa dikurangi gitu ya. Listrik kan harus tetap ada gitu ya. Terus apalagi operasional air kan nggak mungkin kita kurangi. Paling yang bisa kita sesuaikan itu biasanya adalah perjalanan dinas ya, makan minum, itu kita yang paling kita utamakan untuk dipres nih ya, semaksimal mungkin. Bahkan rapat-rapat juga kita kurangi dengan cara ya, walaupun memang terlalu penting tapi melibatkan banyak orang ya, sebagian kita zoom ya.
tidak kita paksakan harus semuanya hadir ketemu. Itu upaya kita untuk mengefisiensikan anggaran biar diutamakan juga untuk belanja publik. Pernah terjadi defisit anggaran nggak sih Pak? Kalau dalam hitung-hitungan APBD itu pasti ada yang namanya defisit. Setiap tahun pasti ada yang namanya defisit. Tapi defisit itu kita tutupi dari pembiayaan. Saya analogikan begini ya, biar teman-teman bisa lebih mudah memahami. Kita ada rencana pendapatan, kita ada rencana belanja. Nah, pendapatan kita itu anggaplah 10 juta. Ya, rencana belanja kita itu awalnya 10 juta, 10 juta, nah, sama kan? Nah, tetapi ternyata ketika berjalan yang belanja itu nggak nyampe 10 juta, hanya ada 9.500.000. Nah, yang 500.000-nya itu masuk ke pos pembiayaan 500.000. Nah, di tahun berikutnya merencanakan lagi pendapatannya tetap 10 juta, belanjanya jadi 10.500.000. Defisit kan 500. Nah, 500 itu ditutupi dari tabungan itu yang 500.000 itu. Karena dia nggak bisa disebut lagi pendapatan. Ya, karena kan dia sebetulnya sisa belanja tahun sebelumnya. Nah, begitu. Tapi kalau berbicara bagi APBN beda lagi ceritanya. Kalau APBN dia kadang-kadang defisit, dia betul-betul defisit. Nanti dia ngambilnya mana? Dari utang luar negeri, dari menjual surat utang negara ya, obligasi dan seterusnya. Kalau kita dibatasi untuk pinjaman itu, karena dibatasinya dengan sesuai usia masa kepala daerah. Kalau presiden kan, presiden sekarang dia dapat warisan utang dari presiden sebelumnya kan. Kalau daerah nggak bisa. Jadi sebelum kepala daerah itu udah selesai, hutang harus sudah beres. Jadi makanya defisit itu kita tutupi hanya dari sisa-sisa belanja sebelumnya aja, tahun sebelumnya. Nah, gimana? Kalau saya sih lebih pengen tahu yang soal pariwisata ya Pak, anggaran-anggaran di pariwisata gitu. Di Lebak ini, Baduy itu masuk mana sih? Masuk Lebak, Masuk Baduy Lebak masuk ya? kita. Oh ya maaf, kurang tahu. Masuk, ya masuk Lebak. Jadi di kita, di RPJMD kita itu kita ada beberapa destinasi wisata unggulan. Yang pertama Baduy, Sawarna, ya, terus Citorek, Gunung Luhur. Nanti kapan-kapan harus tuh ke Gunung Luhur ya. Ada negeri di atas awan. Orang Lebak ini. Ada negeri di atas awan ya. Iya, negeri di atas awan. Aku yang dekat aja Bumpet. Iya. Daerah sana. Iya, dekat lah dari itu. Kalau di Panggarangan sekarang ada jalan yang lagi dibangun oleh provinsi tuh, Ciparai, apa tuh saya lupa ya. Itu bisa tembus langsung, tapi sekarang belum beres. Tembus ke Bogor itu. Iya, nanti ke Bogor ya. Sekarang pakai motor sih bisa, cuman ya ujrat-ujrat belum beres. Tapi kalau udah beres dari Panggarangan bisa cepet tuh, nggak nyampe 2 jam kayaknya nyampe deh. Tapi kalau dari sini dari sekarang anaknya lewat sini, lewat Cipanas ya. Sana motoran. Di sana banyak itu tempat apa namanya, penginapan yang terjangkau lah. Yang tenda juga ada, yang sifatnya tenda. MCK-nya sudah banyak, bisa. Nah itu ya, tadi berapa? 3 ya, Baduy, Sawarna, sama Citorek itu. Nah ini destinasi wisata yang kita fokuskan. Nah kita juga ada destinasi wisata buatan yang sedang kita rintis nih. Ada namanya agrowisata Cikapek. Agrowisata Cikapek itu posisinya pertengahan antara Rangkas dengan Baduy. Gitu. Itu rencana kita plotting untuk teman-teman mungkin kenal Taman Buah Mekarsari ya, yang di Bogor. Pernah dengar nggak Taman Buah Mekarsari? Belum ya? Ya semacam itulah apa namanya, konsep wisata
Jadi di situ terintegrasi antara kultur budaya Baduy, terus juga ada beberapa tanaman pertanian perkebunan, ada perikanan, ada glampingnya, ya. Itu rencana kita bangun di areal seluas kurang lebih 30 hektar. Sekarang baru tahap baru pembangunan area parkir, masjid, sama mini cafe ya. Cuma itu juga masih tahap mencari pengelolaan. Rencana itu mungkin selesai tahun ini ya Pak atau tahun depan? Ya intinya kalau yang wisata buatan itu sampai dengan 2029 targetnya kan bertahap. Apalagi Gede juga uangnya ya. uangnya cukup besar dibutuhkan, kurang lebih 50 sampai 70 miliar. Ya, jadi kalau ada investor ya kita ini kan kita prioritaskan. Gitu. Kami harus main lah ke Gunung Luhur ya. Mesti lulus minimal Saya sekali. penasarannya sama Baduy Pak. Oh Baduy ya. Dari awal. Nanti kalau di Baduy enaknya sih musim durian ya. Iya, musim durian. Ya, musim durian. Musim durian Ya. dulu. Nanti sekitar Agustus lah. Bayar ya Pak masuknya? Bayar 5.000. 5.000 rupiah aja. 5.000 rupiah. Paling enaknya nginep sih enaknya. Di dalam. Tempat tidur gitu ya Pak, tempat Ya, penginapan gitu. rumah biasa. Nginep di rumah itu. Boleh warga nggak apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa. Boleh. Yang penting nanti pada saat itu ya bilang ke bagian poketnya misalkan untuk mau nginep di dalam. Terus kalau misalkan sama sekali nggak ada yang belum pernah, ya ngajak guide juga dari lokal juga nggak apa-apa. Gitu. Dari lokal. Tapi rame ya Pak daripadanya. Ramai, ramai. Itu waktu saya terakhir kapan ya? Sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan ke sana itu saya ketemu yang dari Malang, dari Jakarta. Mereka nginep. Mungkin itu juga efek waktu itu sempat naik ya Pak, yang Baduy itu yang ramai banget itu. Iya. Kan. Terus makin banyak yang ngunjungin kan. Banyak. Apalagi kalau yang senang-senang durian tuh udah. Nyari konten biasanya ya Pak. Nyari konten. Ya cuman ya siap-siap budaya ya. Iya. Culture-nya kan Harus ngikutin ya. harus ikutin. Ya tidur ya yang nyari spring bed nggak ada. Adanya kan amben. Iya. Enggak ada catatan. Amben. Ya kalau di dalam ya nggak ada selokan. Siap-siap puasa. Iya. Media sosial gitu ya. Gak ada sinyal. Listrik sinyal juga nggak ya. ada. Nggak ada listrik di dalam Iya. itu. Gelap. Paling ya ngecas hanya untuk foto-foto aja. Foto-foto juga di luarnya ya. Boleh. Nggak boleh pakai alas juga ya Pak katanya. Hah? Nggak boleh pakai alas kan? Boleh. Oh boleh kalau itu. Boleh kalau mereka yang nggak pakai. Di dalam ini. Kitanya boleh. Boleh kita mau pakai sepatu mau sandal gunung boleh. Iya Pak. Kan di daerah Ciwidey sebelum bencana itu kan ada karet apa sih namanya sawit. Nah terus di Pamubulan Bayah itu ada karet, pohon karet luas kan Pak. Itu tuh masuk ke pendapatan APBD nggak sih Pak? Atau pribadi ya Pak, milik warga dengan Itu tidak langsung menjadi APBD ya. Itu masuknya ke pendapatan negara, maksudnya pusat. Nanti dari pusat ada yang namanya bagi hasil. Gitu. Jadi nggak langsung kayak PAD. Kalau PAD kan beratnya semua masuk ke anggaran daerah. Lumayan itu kayaknya Pak gede Iya. luas. Ya gitulah pokoknya kalau yang gede-gede jangan pusat. Oh gitu. Waduh. Yang kecil-kecil ya parkir ya. Parkir buat daerah. Bagi dong. Gitu. Bagusnya di Lebah. Gitu. Tadi kan kata Bapak mau ada yang kata wisata di Bogor itu ya, maksudnya yang nyambung apa sih? Yang Jalan. kata Bapak bikin apa sih wisata yang buat ke Bogor itu? Enggak mirip. Iya mirip kayak Bogor, Iya. mirip Ya, kayak itu Bogor. ada wisata Cikampek. Itu tuh Heeh. bagaimana mau mengoptimalkannya pariwisata tanpa merusak lingkungan.
Biasanya kan membangun pasti ada pembangunan jalan kan Pak. Nah apakah nanti si tanahnya dikerukin dulu gitu apa? Ya pasti dikerukin ya. Maksudnya pasti gimana kita gitu cara? ada penyesuaian ya. Oke, tadi yang menarik itu konsep yang tidak merusak alam. Kita tahun 2019 merancang pembangunan kita berbasis konservasi, bukan lagi ekstraksi ya. Ekstraksi itu ya sumber daya alam digunakan total ya. Tapi kalau yang konservasi kita lebih menitik beratkan keseimbangan alam sama budaya masyarakat. Makanya di tahun 2011 kita menggagas yang namanya Geopark Bayahdom ya. Geopark Bayahdom. Nah, ini penggarangan Bayah juga kaitannya nih. Nah, Geopark Bayahdom itu kan sebetulnya bukan satu tempat, tetapi dia konsepsi secara keseluruhan. Gunung Luhur itu adalah sama Geopark Bayahdom, Baduy juga sama dalam satu kesatuan Geopark Bayahdom ya. Sawarna sama Geopark Bayahdom. Jadi Geopark Bayahdom itu bukan milik orang Bayah ya, tapi dia satu wilayah. Kenapa satu wilayah? Karena berdasarkan ahli-ahli geologi dulu itu ada yang namanya wilayah di kita itu kubah bayah namanya, kubah bayah, makanya disebutnya Bayah Dom ya, kubah bayah yang terbentang mulai dari Gunung Luhur sampai ke Bayah Sawarna itu gitu. Tapi karena proses morfologi terjadi pelapukan dan sebagainya itu kalau kita bukan masyarakat awam nggak kelihatan nih. Tapi kalau orang geologi kan ada urat-uratnya ya, urat-urat tanah, lapisan tanah, jenis tanah dan seterusnya. Maka disitulah disimpulkan ada Bayah Dom. Nah, konsep geopark itu dia melibatkan biodiversity ya, geodiversity sama culture diversity. Culture itu kebudayaannya itu ya, mulai dari masyarakat Baduy dan seterusnya. Biodiversity mulai dari kembang macan, terus owa, elang Jawa, itu yang ada di kita di Lebak. Terus kalau yang apa lagi tadi? Bionya ya. Bionya itu seperti geoset itu ya, itu yang kayak Tanjung Layar yang ada di Sawarna. Terus kalau di Cihara itu Granodiorit Cihara ya. Terus ada juga seperti yang di Karang Songsong, tahu seharusnya kalau orang Manggaran ya, Karang Songsong. Terus Gua Wayang ya, terus Gua Lauk dan seterusnya, banyak lah, ada 32 geosite gitu. Nah itu konsepnya, konsep yang tadi tidak merusak alam ya. Tapi kan tidak bisa dihindarkan dari pembangunan jalan kan. Iya. Kemarin Kan juga ada. nggak mungkin dalam 30 hektar itu lapangan semuanya. Iya. Kan untuk menuju glamping, untuk menuju tanaman buah-buahan kan pasti butuh jalan. Yang penting ya proporsional aja pembangunannya. Karena masyarakat juga kalau misalkan hanya mengandalkan yang tidak merusak alam, berarti nggak boleh ada jalan ke desa-desa. Kan salah juga kan? Nanti Pakai demo jadi jalan jelek. jalan jelek, viral. Pemerintahnya kemana aja, itu aja gitu. Ya itulah. Tapi kami maklum lah, karena kan akses informasi juga terbatas ya. Iya. Di masyarakat luar kan taunya ketika kepala daerah siapapun itu ya kampanye kan pasti kan kami akan bangun jalan desa, kami akan bangun jalan kabupaten, kami akan bangun sarana kesehatan gitu ya. Nah ketika ketika masuk ke pemerintahan kan ternyata kan uang itu bukan Waktu itu aja. bim salah bim abrakadabra ada terus kita langsung bangun kan. Tapi uangnya berapa, yang harus dibangun berapa kan, pada akhirnya kan harus ada skala prioritas kan. Nah itu yang skala prioritas itu misalkan jalan itu menuju akses pendidikan, kesehatan ataupun akses ekonomi ya. Terus juga mungkin dilihat dari segi populasi penduduk dan seterusnya. Nggak mungkin kita langsung 1 tahun itu selesai semua, nggak mungkin.
karena uang kita tidak tidak sebanyak itu, terbatas ya. Ibarat rumah tangga itu ya, rumah tangga kita punya beberapa kamar ya, kamarnya ada 28 kecamatan kan ya. Iya. Harus ditangani. Mungkin yang ini kecamatan ini rusak lampunya, listriknya, di dalamnya banyak anak-anak gitu ya. Beda-beda. Potensinya beda-beda. Halaman ini punya apa ya, kita coba maksimalkan sesuai dengan potensi masing-masing. Itu Pak Gapura Geopark Bayan tuh kayaknya udah rusak ya Pak. Gapura apa ini? Apa Pelang sih ya? namanya? Pelang ya? Pelang yang di sebelah kiri. Cibobos. Iya, Yang sebelah di kiri Cibobos itu. itu kan. Ya memang harus ada perawatan. Tapi kalau yang itu mah masih bagus kayaknya. Yang mana? Yang di Karangtaraja ya? Ada di Karangtaraja yang dekat masjid itu. Oh, Gapuranya ya. Bukan Gapura, tulisan itunya Geosakti itu. Sebelah kanan. Iya gitu. Terus Ada tulisan Geopark Bayar dong ada di situ. oh, nah itu mah ini ya. Apa sih? Tembok. Pakai tembok ya? Ya tembok, tulisan tembok. Cuman kalau yang di Cibobos mah itu kayaknya kayu atau apa ya Pak? Dia lapuk kayaknya. Dulu mah ada lampunya bagus gitu kan. Sekarang ini lampunya kan nggak nyala ya Pak? Ya mungkin Bertahap. Gede ya itu kan perawatan. Nggak, maksudnya ada rencana buat diperbaiki ya Pak? Enggak gitu ke depannya. Ya itu kita kerjasama dengan Provinsi Banten di Dinas ESDM. Mereka memang mengalokasikan satu tahun itu 5 sampai dengan 10 geosite. Ya pelan-pelan lah. Pelan-pelan tas sopir. Wilayah mana ya Pak yang lagi banyak nih pengeluarannya nih Apa? anggarannya? Wilayah di Lebak mana ya? Di wilayah mana yang lagi banyak apa sih? Pengeluaran Anggaran. untuk entah itu untuk pendidikan atau untuk pembangunan atau besar. apapun itu ya. Ya sebetulnya kan itu kita dalam penganggaran kan berusaha untuk pemerataannya. Iya. Pemerataan artinya yang begini, kita kalau dia butuh kesehatannya ya kita utamakan kesehatannya, kalau butuh pendidikan ya kita utamakan pendidikannya, karena nggak mungkin setiap kecamatan itu diintervensi semua. Misalkan ya puskesmasnya, ya sekolahnya, ya jalannya, tapi biasanya itu adalah selektif lah. Jadi kita nggak menganggarkan itu untuk tahun ini kecamatan ini dulu, nggak ada kebijakan seperti itu. Tidak ada kebijakan Kalau seperti itu. butuhnya ini kita fokus ke ini dulu. Ya gitu. Masing-masing kecamatan punya punya treatment yang berbeda. Jadi bukan di awal kita tentukan besaran anggaran dulu untuk kecamatan, enggak, tapi berdasarkan kebutuhan masing-masing kecamatan. Mungkin ini Pak yang terakhir nih. Kendala utama yang menyebabkan penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun Pak. Kalau mau pergantian tahun gitu, Desembernya gitu. Itu apa Pak? Yang pertama biasanya dari transfer pusat juga kan nggak langsung sekaligus, dia bertahap ya. Tiap Gitu. bulan gitu ya Pak? Ya per bulan dikasihnya. Enggak. Terus yang kedua biasanya setiap tahun itu ada pembaruan aturan pengadaan barang dan jasa. Sehingga kan kita perlu belajar juga, mempelajari ya, jangan sampai kita salah langkah ataupun tidak mengikuti aturan hukum. Jadi kalau kita misalkan langsung pengadaan barang ternyata ada regulasi yang berubah juga, kita secara aturan salah ya, khawatirnya ada mal administrasi berefek hukum kan, kita nggak mau ya. Yang berikutnya juga kan PAD juga nggak langsung sekaligus di awal tahun kan. Kan pajak, retribusi itu walaupun kita rencanakan 250 miliar di tahun 2006 kan itu nggak muncul langsung di awal tahun. Jadi kita proses. Nah biasanya memang kenapa di akhir tahun itu udah mulai pada masuk lebih banyak tuh dari pusat.
KAD kita juga sudah mulai relatif terkontrol masukannya, dan kita merasa percaya diri untuk melakukan lelang pekerjaan ya kepada pihak ketiga. Kan kalau sudah ada kontrak antara kita dengan pihak ketiga ataupun vendor kan harus dibayar. Iya. Kasihan nanti mereka sudah membangun tapi nggak ada uangnya kan. Nah biasanya mulai di pertengahan tahun itu sudah mulai terlihat tuh kas daerahnya. Kan harus orang mau ngebangun kan harus ada ini dulu kan. Betul. Uangnya dulu. Baru mau jalan. Iya baru mau jalan. Ya itulah pertimbangan itu. Jadi bukan semata-mata ingin di akhir tahun ya enggak, tapi karena ada faktor-faktor itu yang mempengaruhi. Kenapa itu relatif pembangunan fisik itu antara pertengahan sampai dengan akhir. Aku mau nanya, bagaimana dinamika pembahasan APBD antara Pemkab dan DPR Lebak? Apa ada konfirmasi atau malah bertentangan tentang skala prioritas tertentunya? Proses perencanaan dan penganggaran ini satu kesatuan. Di perencanaan itu ada namanya dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dokumen RKPD. RPJPD itu rencana pembangunan jangka panjang daerah, itu 20 tahun. RPJMD itu 5 tahun, ya. RKPD 1 tahun. Nah RPJPD dan RPJMD itu bentuknya perda, peraturan daerah. Itu artinya ada kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif. RKPD itu dokumen hukumnya berupa peraturan bupati. Jadi memang ditetapkan oleh peraturan bupati. Tapi proses penyusunan RKPD ini atau dokumen rencana pembangunan tahunan ini itu ditetapkan berdasarkan proses melalui 5 pendekatan. Yang pertama politik, partisipatif, teknokratik, top down, dan bottom up. Nah partisipatif itu kan mulai dari musrembang desa, kecamatan, kabupaten ya. Terus kalau yang politik kan ada janji kepala daerah, janji anggota DPRD dan seterusnya. Yang teknokratik itu kan hasil pemikiran kampus ya, sama kajian-kajian akademis yang juga kita lakukan. Nah kalau yang top down itu langsung dari pusat perintahnya, contoh apa, MBG ya, terus apalagi Koperasi Desa Merah Putih itu langsung dari pusat kan. Nah kalau top down itu sifatnya usulan dari pemerintahan desa ke kita, terus kami kabupaten ke provinsi dan seterusnya. Nah tentu pada saat proses itu berjalan itu kan ada ruang-ruang komunikasi. Contoh pada saat setelah musrenbang kecamatan itu kami ada yang namanya forum OPD. Forum OPD itu mempertemukan antara usulan aspirasi dari masyarakat sama reses dari DPRD. Itu dimusyawarahkan di tingkat perangkat daerah. Terus masuk lagi ke wilayahnya Musrembang Kabupaten, itu juga sama, mempertemukan kita dengan DPRD. Terus nanti masuk ke ranah penganggaran. Nah di ranah penganggaran juga dibahas lagi tuh komisi-komisi. Nah karena RKPD itu kan sebetulnya dia dokumen operasional tahunan ya. Sebelumnya sudah ada RPJMD tadi kan yang 5 tahun. Di RPJMD itu sudah terencana anggaran pendidikan berapa, kesehatan berapa, terus prioritas pembangunan kemana aja. Nah itu yang diterjemahkan lagi di RKPD itu. Nah sehingga karena ini prosesnya itu sudah melibatkan dewan dari sejak awal, perbedaan-perbedaan itu nggak besar, gitu ya. Nggak seperti yang terlihat di TV-TV itulah ya, interupsi seterusnya ini enggak. Karena apa? Karena kita kawal bareng-bareng. Ya beda pendapat, fokus prioritas, ini pengen di sini, pengen situ, ya wajar. Karena kan nggak mungkin semua anggota DPRD dengan bupati itu pemikiran sama, kan nggak mungkin. Tapi kita titik temunya apa? Titik temunya ya dokumen RPJMD tadi. Kan itu sudah komitmen awal antara
pemerintah daerah dan eksekutif dengan legislatif. Itu acuannya ke sana aja. Gitu. Kalau perbedaan pendapat ya ada lah, atau mungkin nggak ada. Cuman kita temunya itu kembali lagi ke target-target yang ada di RPJMD. Gitu. Bisa dipahami kan penjelasannya? Iya Pak Duta. Kalau untuk check and balance-nya Pak, kan RKPD kan RKPD apa sih namanya? Baprida kan merencanakan ya Pak ya. Nah terus kan gimana cara memastikan kalau program-program itu tuh berjalan dengan baik dan tepat gitu Pak dari check and balance-nya. Jadi kita ada evaluasi keulangan Baprida itu ya, evaluasi semester sama evaluasi tahunan. Jadi itu yang perlu kita laksanakan gitu. Ya kejadian sekali. Ya minimal 3 bulan sekali. Dan bila diperlukan kami juga cek lapangan. Cek lapangan ya, terutama untuk hal yang sifatnya kebermanfaatan ya. Kita ingin tahu misalkan program UMKM penerimanya siapa, terus kira-kira usahanya sudah berjalan atau tidak. Kan kita jangan sampai hanya output aja ya, hanya setelah pelatihan udah aja. Kami nggak mau, termasuk juga kami juga mengawal sekarang pelatihan untuk tenaga kerja yang ke luar negeri ya, seperti ke Jepang, terus ke Korea. Itu bukan mereka ilmunya nol, cuman yang kita latih adalah bahasanya saja. Misalkan ya teknisi alat berat atau perawat gitu ya, atau tenaga medis, hanya misalkan kemampuan bahasanya masih kurang, kita latih bahasanya, bahasa dan culture ya, budaya kan, karena budayanya kan beda antara Indonesia dengan Jepang ya. Mungkin ya budaya komunikasi, budaya pola keseharian dan sebagainya kan itu juga perlu disiapkan mentalnya gitu. Jangan sampai ya itu culture ya, bahasa Indonesia. Culture shock. Culture shock. Iya. Iyalah, pokoknya itulah. Saya kalau lihat game ini Pak masuk ke Banten. Oh, gitu ya? Sekarang, iya. apa yang bikin kamu culture shock? Yang pertama panasnya Pak. Gitu ya. Panasnya panas banget. Padahal Semarang kayaknya hangat juga sih. Iya, dia juga panas, tapi sayangnya di kabupatennya Pak. Jadi tuh dia agak dingin. Oh, di kabupatennya, Iya. bukan di kota Semarangnya ya. Iya, saya kalau ngomong Ungaran tuh ada yang nggak tahu, jadi saya Ya. ngomongnya Semarangnya gitu. Iya, Ungaran ya. Bapak tahu Ungaran ya kan? Ya tahu. Iya, Cuma itu. saya belum pernah tahu aja. Iya. Saya suka lihat aja di makanan sus saya itu biasanya ada tuh Ungaran. Oh, keripik kan ya Pak? Ya bukan kue sus kering itu tuh. Oh Nisin iya itu. kan Pak. Oh ya nisin di iya Pak. Di Iya kan? Nisin. Gitu. Nisin itu Ungaran. kan pabriknya di sana. Iya kan di Ungaran kan? Oh, sus tuh yang dalamnya coklat. Iya, Iya. sus kering. Iya. Punya favorit saya. Iya. Gitu. Panasnya Pak ya ampun. Selain panas apa? Tapi orangnya mau baik-baik kan, kayak selama baik kan? Baik kan? Mungkin termasuk bahasa ya Pak, saya mah kalau dengar orang tuh ngomong pakai Sunda saya udah diam aja, ini bahasa apa gitu. Soalnya saya kurang Berapa tahun sekarang di Serang? setahun. Itu masih Oh. belum paham sama sekali Pak Sundanya. Wajar. Saya juga dulu waktu kuliah di Lampung juga tahun pertama tahun kedua menyimak aja gitu ya. Tapi tahun ketiga udah mulai ngerti, cuman susah juga ngebalesnya kan. Tapi sudah paham arahnya. Apalagi logat saya kan medok banget Medok. ya. Jadi tuh Saya tahu, saya bisa menebak kamu dari Batak kan? Enggak, bercanda. Bercanda. Bercanda, nah, betul. Yang terus serius. santai aja Pak sama orang Jawa kan nggak baperan. Kayak namanya Asep, kamu pasti dari orang Batak kan? Mungkin Asep kan berarti orang Sunda kan? Iya. Cuman kan bercandanya saya tahu Jokes dari kali Batak. ya. Iya. Di sini juga Jokes alam. bapak-bapak. Di sini juga alamnya masih itu Pak, masih itu kalau bukan asri sih, tapi masih kayak banyak banget hutan-hutan itu Pak, di mana-mana masih hutan gitu. Di sana kan kayak udah kayak kota, terus walaupun di kabupaten di pelosoknya tuh udah ada kayak
kafe lah apa gitu di sini kan Hmm. masih itu ya masih kayak Iya. kalau diomong ketertinggalan bukan sih Pak, cuma Hmm. dia desanya tuh gede tuh, habis itu Hmm. juga masih lebih asri lah kalau menurut saya Ya, Pak. udah pernah tempatnya Feby? Saya di Lebak mah paling jauh di Rangkas Bapak. Oh, Rangkas ya. Mana-mana. Nanti main ke tempatnya Feby ke Gunung Kencana. Itu lebih hutan lagi tuh. Oh. Mana Curahem ya, ada di Curahem tuh. Iya. Itu Tapi ditutup enak. ya Pak, itu wisatanya. Ya. Ditutup apa ditutup? Oh yang sebelah kiri itu ya? Iya, Yang di apa sebelah. namanya? Soraya Forest ya? Iya dulunya Ya. rame, tapi tiba-tiba Ya. jadi terbengkalai sekarang. Terbengkalai ketika Covid itu. Iya ya banyak. Jadi memang banyak wisata kita, termasuk Soraya itu memang benar-benar kena shock ya ketika Covid ya. Padahal itu lagi apa namanya? Naik ya? daun itu. Lagi naik daun lah ya. Nah untuk intervensi ini kan butuh modal lagi nih ya. Iya. Modal lagi, butuh itu lagi ya, itu yang nggak mudah. Nggak mudah untuk ngebangun lagi apa namanya tempat kepercayaan dan seterusnya lah ya. Gitu. Nanti dari sisi apa namanya Gunung Kencana ada air terjun Curug Kuning ya. Udah pernah Curug Kuning belum? Belum ke curug ya sih, curug api pernah sekali tapi diajak itu juga nggak tahu curug apa namanya. Oh gitu ya. Iya. Banyak curug ya Pak di Lebak ya. Banyak. Masih banyak. Ajakin sih. Nah, kalau ke Penggarangan atau kalau ke Penggarangan mah udah sepanjang 91 km itu pantai terus. Dari mulai Dari Malingping sih, Malingping apa Wonosalam ya. Dari Wonosalam terus sampai ke Baya gitu. Sampai masuk nanti tembus-tembus ke Pelabuhan Ratu. Ujung Kulon masih di sini. Ujung Kulon Pandeglang. Oh ada di Grand. Pandeglang. Kalau di sini dia dari Wonosalam ke sebelah barat, terus nanti ke sebelah timurnya itu ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Puncak Habibie dan seterusnya lah. Pokoknya mah Lebak mah satu hari nggak bakalan cukup. Untuk Iya berkeliling. gede ya. Walaupun naik motor ya, Iya. itu nggak cukup. Itu harus ada Istirahat. anaknya, Ada ini tahu ada kebun teh juga. ya kebun teh di Cibeber, di Teh Bandung, di kan? Hegar mana. Udah itu mah harus ini. Pokoknya sebelum lulus harus saling mengunjungi Lebak, harus dieksplor. Nanti saya akut semua ke Iya. Semarang. Gantian. Gantian. Karena mau transportasi publik juga banyak ini ya, nggak yang harus pakai bawa mobil. Iya. Sekarang jalan juga udah lumayan bagus sih. Heeh. Udah. Cuman paling di Gunung Kencananya ya Pak, udah bolong-bolong lagi. Iya, bukan dari Gunung Kencana, justru dari sini nih, dari mana? Dari Rangkas, Bojong Leles sampai ke Iya. Cilalas tuh yang yang kayak keangkat gitu Pak, yang si rusak. aspalnya itu. Rusak. Benar. Tapi kalau dari Cilalas ke Malingping itu sudah masih bagus jalan. Ke Cilalas ke Malingping. Kayaknya gunung Pak, Gunung Kencana deh. Ya? Gunung Kencana deh yang jalannya hutan itu. Mhm. Tadi saya sebenarnya lewat situ. Kalau situ ya? Itu jalannya bolong-bolong gitu Pak. Pas tanjakan itu tuh, pas tanjakan terus belok. Nah di situ mulai. Kalau dari saya tanjakan belok. Nah di situ bolong. Gak ada yang bagus ya Pak. Oh, kalau yang saya ingat mah hanya aspalnya aja sih yang kelupas. Kalau yang rusak bangetnya itu yang dari Cilalas ke sini. Dan nggak tahu ya kalau misalkan sekarang Udah Udah jelek jelek banget Pak lagi. sekarang. Iya, udah nggak ada jalan bagusnya. Jadi kalau ini gimana? ya bakal melatih ini. Mungkin jalan lagi Melatih ya kalau otot. di Lebak ya. Tadi dari sana berangkat. Iya dari Baya. Dari Baya. Saya pulang dulu kemarin ada keluarga meninggal. Jadi pulang dulu. Dan nggak apa-apa. Biar siapa namanya? Renata ya, biar tahu jalan bagus jalan jelek biar tahu. Biar tahu. Ya udah. Udah. Nah, Sudah? Masih ada lagi? Mungkin terakhir harapan Bapak kali untuk Lebak. Lebak, Kabupaten Lebak. Ya. Ya tentu harapannya Lebak bisa lebih berkembang, jadi maju, lebih ruhai. Lebih rukun ya, lebih unggul, lebih hegar, lebih aman, dan yakin lah insya Allah kita akan mencapai semua di ya. Oke. Ada Udah? lagi? Udah? Udah. Udah ya.
Terima kasih banyak untuk wawancaranya Pak. Udah. Udah ya? Ya. Oke. Nanti kita Ya, tayangin terima Pak kasih. di YouTube kita. Ya. Terima kasih Oke, ya nanti Pak. kirim aja ke Pak Haris ya ininya ya. Linknya. Linknya. Waduh. Biar kita lihat. Karena pasti sama dosennya juga diupload kan? Iya. Sudah upload nggak? Kita yang upload ya? Kita yang Kita upload. upload. Iya, upload ya. Iya. Ya, dosennya tinggal lihat. Iya. Ya, ini lagi dihapus udah. Kayaknya. Enggak lah. Tapi nggak tahu. Dosen kita juga orang Lebak Pak. Ya tadi siapa namanya Pak? Pak Anggara Pak Sudin. Anggara. Pak Anggara. Ya pertama walaupun saya tidak pernah ketemu langsung, salam aja lah buat beliau.